Yang namanya Suzuki itu identik dengan India, tapi kalau dikasih yang ini pasti nggak akan nolak kan? Yes, ini adalah Suzuki SX4. Hehehe. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Suzuki SX4. Kami belum pernah mengulas mobil ini di channel Motomobi. Sepertinya menarik sekali untuk dibahas. Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis. Oke, Suzuki itu kadang-kadang membuat model-model yang unik. Contohnya seperti Suzuki Aerio, Suzuki Baleno Next G, Neo Baleno, atau yang sekarang Espresso. Tapi heran, masih banyak juga yang beli. Namun berbeda untuk yang ini. Ini adalah Suzuki SX4, sebuah crossover yang proporsi bodinya bagus untuk di kelasnya. Suzuki SX4 ini lahir di dunia pada tahun 2006 dan juga punya kembaran di Eropa, yaitu Fiat Sedici. Ya, bukan banyak, tapi Sedici. Suzuki SX4 ini merupakan compact crossover, namun juga punya versi sedannya yang namanya Suzuki Neo Baleno. Pada pertama kali kemunculannya tahun 2007 laku keras karena di zamannya orang-orang Indonesia mulai beralih ke kendaraan yang ground clearance-nya lebih tinggi agar mobilitas semakin luas. Tidak hanya di kota saja yang jalannya mulus. Suzuki SX4 ini mengalami beberapa kali facelift. Yang pre-facelift tahun 2007 masih berstatus CBU sehingga hanya ada satu varian saja. Kemudian tahun 2008 sudah dirakit di Indonesia dengan varian SX4 X-Over atau crossover untuk varian yang paling lengkapnya dan SX4 X-Road untuk varian yang lebih murahnya. Facelift pertama muncul tahun 2010 dan akhirnya varian X-Road dihentikan produksinya karena dianggap nanggung dan tidak laku. Kemudian tahun 2012 ada facelift minor dan mengeluarkan versi yang paling sporty, yaitu Suzuki SX4 X-Over RC1. Suzuki SX4 generasi pertama ini berhenti diproduksi hingga tahun 2015 dan akhirnya digantikan oleh Suzuki SX4 S-Cross di tahun 2016. Bentuknya menjadi membesar dan proporsi moncongnya seperti bagusan SX4 yang lamanya. Dan itulah mengapa S-Cross ini jarang terlihat di jalanan, karena monyongnya. Oke, cukup sejarahnya. Sekarang mumpung ada unit Suzuki SX4 yang masih segar, kami review saja. Seperti biasa, dilanjutkan oleh spesialis mobil bekas kami, Mamang-Mamang itu. Ayo Mamang, silahkan. Jadi sebetulnya banyak orang yang bilang ini adalah sebuah crossover yang pertama di Indonesia. Salah besar, karena crossover yang pertama di Indonesia yang datang secara resmi dijual di Indonesia adalah Vitara. Yes, itu adalah crossover pertama yang ada di Indonesia. Terus yang kedua lagi di tahun 2000-an bukan SX4 lagi, yaitu Toyota Is duluan, walaupun dia CBU ya. Dan ini pertama kali datang ke Indonesia tahun 2007 dengan status CBU. Nah, CKD-nya kapan, Mang? Tahun 2008. Ya, seperti ini. Ini adalah tahun 2008 versi yang CKD. Cuman itu masih gado-gado gitu loh. Ada yang MID-nya masih ada MID di tengah. Nanti Mamang akan ceritain ada yang udah diganti speaker, macem-macem versinya. Nah, di luaran sana, mobil ini tuh banyak sekali variannya. Kebetulan di Indonesia cuma dapat mesin yang 1500 cc doang. Di sana, di luar, belahan dunia lain, ada yang 2000 cc, all wheel drive, ada yang diesel 1300 cc. Di Indonesia cuma dapat yang paling rendahnya. Ya, seperti ini SX4-nya.
Yang namanya sebuah crossover ya, jadi memang harus gagah sekali, kayak grill-grillnya seperti ini dibuatnya, bemper-bempernya seperti ini, terus ada gagah-gagahnya sebelah sini, walaupun dia sepertinya bisa dipakai di kota juga, cuman desainnya tuh harus gagah kalau sebuah crossover. Terus lampu-lampunya dia masih pakai halogen sini ya, cuman ada beberapa tipe lagi nanti yang facelift-faceliftnya di tahun 2008, 2010, 2012, apalagi tipe yang RC1 itu cakep banget. Kalau yang RC1 itu pakai yang proyektor HID gitu. Ada juga beberapa tipe yang udah ada HID-nya juga gitu. Kalau ini kebetulan masih yang halogen. Terus lampu sene itu ada di bagian cile. Tahu nggak cile? Kotoran mata. Ini ada di sini. Terus udah ada fog lamp-nya juga. Ini bagus ya, grillnya tuh ya gagah aja gitu, dikasih bolong-bolong kayak gini. Terus di kap mesin ya itu ada kontur-kontur seperti ini. Tuh, kecerutannya di luar. What the meaning of? Nggak akan mau ngomong. Nih panjangnya, ini mobil ini compact, 4,1 meteran aja, wheelbase-nya 2500 mm. Penggerak roda depan, dan yang depannya ini udah cakram, belakangnya udah cakram dong. Ini adalah tipe yang X-Over, ya X-Over. Karena ada dua tipe di tahun 2008, itu ada X-Over, ada X-Road. Kalau X-Road, dia rem belakang ya masih tromol. Dia pakai velg 16 inch saja sini dengan profil ban 205/60 ring 16. Ya, palang 5 seperti itu. Dan model-modelnya emang apa ya, gagah aja gitu untuk sebuah crossover. Teman, kan biasanya kalau udah gagah gitu ya, kalau dipakai ke undangan tuh kayak gitu ya. Kalau ini masih oke, bisa didananin buat di jalanan, bisa didananin juga sebagai ini kalau bannya pakai dual purpose, ini bagus loh. Terus kaca-kacanya gede-gede, ada roof railnya di atas, udah pakai tarikan seperti ini, bukan pakai model cepol lagi. Spionnya gede sekali, lampu sennya ada di pinggir. Terus karena ini sebuah crossover, ada kayak gitu-gituan tuh, tambahan daging, ya Mama bilang. Belakangnya nih ya kontroversial sih sebetulnya. Ada yang suka, ada yang enggak. Karena bagi sebagian orang ini terlalu semok gitu loh pantatnya. Terus nih taillightnya halogen semua gitu ya. Ini lampu remnya, ini lampu sennya, lampu mundur. X-Over kan, bener kan? X-Road, X-Over, iya bener. X-Over, SX4. Dulu nggak ada tuh tulisan kayak gitu tuh, yang pertama kali 2007 tuh kalau nggak salah. Cuman ada SX4 aja. Lambang Suzuki-nya. Dugul, itu nggak ada topi belakangnya, rear defogger, wiper, sensor belakangnya malah nggak ada ya. Ada mata kucing, sini, lengkap sih. Ada antenanya sih, cuman ini kayaknya harus diganti. Ini sering ditutupin nih mobilnya nih pasti. Kita lihat bagasinya seluas apa. Oh, seperti ini, rapi. Bagasinya itu nggak gede-gede amat untuk sebuah mobil 4,1 meter gitu ya. Ada nampannya juga di sini yang ikut terbawa ke atas kalau pintunya dibuka. Di bawah sini itu ada ban cadangan temporary tapi full size gitu. Tuh, ada lampunya sebelah sini. Lampu bagasinya udah lengkap. Cukup lah ini bagasinya untuk orang-orang ngampus, orang-orang ngantor gitu ya. Di Jakarta apalagi pakai mobil crossover kayak gini nggak akan takut nyangsel. Ntar dulu. Mamang sampai lupa. Pelipatannya sejauh apa? Oh, dia nggak bisa lagi. Cuman gini doang. Ini ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Terus kursi-kursinya. Mamang suka banget dengan kursinya dari Suzuki. Karena ini ada pori-porinya yang gede gini. Pantat kita tuh nggak akan panas ya. Terus kalau kentut juga bagus nih sirkulasi udaranya. Karena dia pori-porinya gede. Nah, tapi yang di tengah jadi rapet-rapet gitu ya. Ini mengingatkan Mamang sama bahan-bahannya Toyota Vios 2008 yang di tahun yang sama juga. Nah, Mama naik aja deh. Oh, ini nih. Dari dulu ya Suzuki itu nggak mementingkan ruang kabin yang luas untuk di bagian belakangnya. Tapi posisi duduknya enak. Joknya nggak terlalu empuk, cuman enak nyandarnya pas. Cuman 3 jari ke depan nih, tapi ini sebetulnya masih bisa gitu ya. Masih bisa gitu.
Ada 5 jari kalau digituin. Kalau gini 3 jari aja. Duduknya nyantai, pahanya enak banget, tersangga dengan baik sekali, nggak ada dingklik-dingkliknya. Karena tinggi sekali nih posisinya. Terus kaki Mamang bisa masuk ke dalam yang di jok depan. Nah, di sini ada gundukan gede. Kenapa sih Mang kok ada gundukan gede padahal ini kan front wheel drive? Karena di luaran sana itu ada versi yang all wheel drive. Yes. Tuh, tapi duduknya enak sekali. Ada armrestnya juga nih. Tapi kecil aja gitu. Tapi cukup lah. Ini di belakang ini muat untuk 3 orang. Kalau di tengah gimana, Mang? Oh, masih enak. Biasanya kan kalau di tengah itu ya, ini karena ada gundukan di sini, jadi pantat kita tuh ngerasa di atas. Cuman ini ngeblesek kok. Sayangnya memang nggak ada headrest di yang tengah ini. Jadi berpotensi kecelakaannya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini kacanya juga gede, dapat bottle holder di bawah sini, ada speakernya juga, dan ini ada nih, ada kaca belakang sini nih. Jadi untuk menerangi apa aja yang kita taruh di dalam, di atas nampan ini, gitu ya, lebih terang. Dah, di belakang dikasih apa lagi nih? Kasih asbak dong. Dikasih asbak juga. Ini buat smoking tuh, ada simbolnya rokok. Terus ada gantungan barang. Dah, di belakang dikasih kayak gitu doang. Cuma dikasih Twitter juga nih, asik ya. Asik. Yuk depan. Kita lihat depannya. Trim pintunya selaras dengan yang belakang, yang keras-keras semua, nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Ada power window, ada electric mirror, terus ada retract-nya juga udah ada, power window lock gitu ya, udah lengkap semua sama central lock. Terus kursinya ini gede gitu ya, size-nya gitu ya, dengan bahan-bahan yang sama, fabric semua. Dan nggak terlalu empuk gitu, cuman apa ya, menopang tubuhnya tuh enak gitu. Iya, ini 6 way, ada head adjuster, maju mundur, sandaran maju mundur. Dah, itu berarti 6 way ya. Kuncinya tuh kayak gini, Suzuki banget, tipikal. Nyalain lah, panas. Jadi mobil ini dipinjam dari Ivan K Auto lagi, karena mobil-mobilnya udah pasti terjamin kualitasnya. Ini kilometernya yang dijual gitu ya. Kalau Om Ivan itu pasti low kilometer. Ini SX4-nya cuma 31.000 aja. Dan kondisinya pristine semua. Ini nggak ada yang pernah dibongkar-bongkar. Lihat ini, nggak ada sentuhan-sentuhan ini, head unitnya bisa dibongkar-bongkar. Ini nggak ada. Oke, dashboardnya ini tipikal memang crossover. Mobil yang cowok banget, bukan yang ada girly-girlynya, nggak ada sama sekali. Ini tipikal yang memang bisa dibilang ini sebetulnya dashboardnya agak berdesain agak bosen kalau Mamang ya. Cuman ini tipikal cowok aja, mobil yang dipakai sehari-hari tuh seperti ini. Lihat nih, bahan-bahannya tuh keras semua ya. Nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Nggak ada kesan mewah-mewahnya sama sekali gitu ya. Cuman ini mobil yang dipakai aja udah gitu. Mamang aja nggak akan nolak kok dikasih SX4 mah pengen. Nah, di tengah sini itu masih ada MID-nya. Ini temperatur, ada jam digital, ada berapa keiritan itu kelihatan sekali di sini gitu ya. Itu masih kelihatan. Nah, sedangkan versi yang kalau nggak salah di tahun 2010 atau 2008 gitu ya. 2010 deh kayaknya. MID ini hilang yang X-over, cuman diganti mid bass di sini. Jadi suaranya tuh makin bagus. Ini aja speakernya tuh ada 8 karena di setiap pintu ini ada 2 speaker, ya Twitter 1, speaker 1 gitu ya. Jadi kalau dikaliin 4 itu ada 8. Ini keren loh. Terus di tengah sini ada head unit built-in. Nah, CD-nya itu bisa membaca MP3, tapi di sini belum ada aux kalau nggak salah. Ya, ini belum ada aux-nya nih. Di tahun 2010 udah dikasih lubang aux. Jadi masih bisa dari dicolokin ke handphone gitu. Ini belum ada nih. Ini AC-AC-nya cluster AC, fan speed-nya sampai 4, ada heaternya juga. Terus semburannya itu sampai ke front defogger. Kalau Mamang udah ngomong front defogger, berarti itu lengkap sekali sampai ke kaki ada gitu ya. Itu udah lengkap. Terus di sini ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada power soket 12 volt. Nih, sini. Simpel sih ini. Dashboard yang gampang sekali untuk dicerna sama Mamang. Oke, speedometernya itu ada 3 cluster. Yang tengahnya adalah speedometer, sebelah kirinya ada tachometer,
Sebelah kanannya ada fuel gauge sama temperatur mesin dan indikator matic. Setirnya bulat aja gitu ya, palang 3. Di sebelah sini adalah untuk pengaturan infotainment. Bukan infotainment sih. Ini adalah entertainment. Ada next previous track gitu ya. Oh, belum ada teleskopik ya. Belum ada. Terus sebelah kanan sini ada tombol fog lamp. Dah selesai. Seneng ya mobil-mobil tahun 2008. Fiturnya tuh nggak banyak gimmick gitu loh. Oke, tempat penyimpanan banyak emang? Banyak ternyata. Kalau di trim pintu itu ada bottle holder, ada tempat nyimpan lagi, bottle holder juga di sebelah sana juga ada. Ada cup holder, tempat terbuka 2. Terus boxnya, gede sekali. Ini gede. Terus di bawah sini biasanya suka ada, tapi masih bisa nyimpen lah. Biasanya suka ada tray gitu loh. Ini nggak ada. Dah kan, simple banget. Terus di atas sini ada vanity mirror, ada lampu kabin 2, modern night and day di spion tengah. MID itu ada apa aja ya? Nggak ada apa-apa. Oh nih kan, nih MID-nya bisa jadi ada average-nya. Dah kosong, ngeblank lagi sama keiritan existing-nya. Dah selesai. Odometernya juga ada digital, tapi warna merah. Biasanya kalau Suzuki warna orange kan, ini jadi warna merah. Duduknya, tuh kan Mamang bilang juga nggak terumpuk-umpuk amat nih. Cuman badan tuh enak aja gitu tersangganya. Bukan seenak yang ergonomisnya wow banget, cuman duduknya tuh udah enak. Ini kalau jalan jauh pakai SX4 nggak akan pegel. Tahu Terios kan? Terios pegel banget. Ini enggak. Sama sekali enggak. Kita lihat mesinnya. Hampir lupa aja kan, Mamang kan bahas mesinnya. Padahal ini adalah yang komponen paling penting di dalam suatu review. Ini ya, bikin Mamang males. Ada yang mau endorse sarung tangan nggak? Panas dia buka. Ya ini nggak ada. Ya. Bantu kita kasih sarung tangan aja gitu. Nah, ini adalah mesinnya. Sebetulnya mesin ini adalah mesin yang legendaris juga dari Suzuki karena dipakai di Suzuki Swift juga dengan kode M15A. 100 PS, 133 Nm yang terbagi ke roda depan, dan transmisinya ada 2 jenis. Ada yang manual 5 speed, ada juga yang matic 4 speed. Nah, ini mesinnya spare partnya banyak di mana-mana, perawatannya juga nggak terlalu ribet-ribet amat. Iya. Ini gampang dirawat mesinnya. Jadi memang trio gitu ya, ada Honda Jazz, ada Toyota Yaris, itu pakai mesin yang legendaris juga. Swift atau SX4 itu pakai mesin yang ini. Dipakai kemana-mana, nggak ada isu lah ini mesinnya. Cuma memang kalau dibandingkan dengan merek lain, ini tenaganya, performance-nya di bawah itu, cuman durability-nya oke. Wah, males banget nutupnya. Sama Jordi aja. Hah? Biarin aja kayak gini. Endorse-nya bisa dihubungin di situ ya. Asik, SX4. Dari dulu tuh memang agak sedikit fanatik ya sama merek Suzuki. Memang dia mobilnya tuh bukan yang bagus banget atau jelek banget, enggak. Memang dari dulu tuh Suzuki tuh susah banget untuk dikomplain. Iya. Kecuali ada sih beberapa ya tipe ya, kayak mobil yang kayak namanya kopi itu. Tapi banyak yang beli, bingung kan? Itulah Suzuki dari dulu. Nah, ini pun Mamang susah untuk komplain ya, bagusnya sebelah mana, jeleknya juga enggak gitu ya. Enak dipakai untuk sehari-hari. Mobil yang nggak perlu mikir kalau kita pakai sehari-hari. Yang pertama Mamang notice di sini, di sebuah Suzuki SX4 itu pandangan ke depannya luas banget. Dashboardnya rendah, Mamangnya jadi agak tinggi, jadi bisa ngeliat kemana-mana. Pilar A-nya walaupun gede, cuman ini kaca toongnya ini membantu sekali. Bener-bener bisa ngeliat kanan kiri dengan enak, ke belakangnya luas. Nggak ada komplain tentang itu. Terus duduknya pun bukan memang yang terbaik, cuman ini udah lebih dari cukup daripada kita pakai Terios atau Rush yang seumuran dengan dia, dengan SX4 ini. Mamang lebih seneng duduk di sini, nggak akan bikin pegel ini mobil. Enak,
Terus yang namanya Suzuki ya, walaupun dia FWD gitu ya, kalau misalkan kita harus ke kerikil kayak misalnya Terios atau Rush gitu ya, nggak akan sayang-sayang banget. Karena apa? Kaki-kakinya SX4 itu kuat banget. Iya, spare partnya juga lumayan lah. Nggak dibilang murah juga nggak, cuman pas aja di situ harganya. Terus kalau nyetir di dalam kota, enak, bisa ngeliat kemana-mana yang Mamang tadi bilang. Terus juga suspensinya empuk, ngayun-ngayunnya enak. Aduh, kalau Terios atau Rush gitu ya, itu kan kaku ya. Ini tuh ngayun enak gitu loh, empuk. Apalagi kalau ada lubang, gelep-gelep biasa aja gitu. Diterabas-terabas aja kalau pakai SX4, iya. Cuman memang ada beberapa yang bilang setirnya memang agak berat ya. Tuh. Ya sama lah kayak Rush dan Terios juga sih, berat segini juga sih sebetulnya. Cuman ini agak berat sih. Sama kayak Swift ya. Swift juga sama segini beratnya. Handling memang tidak setajam Swift ya, yang diputar gini langsung bisa belok mobilnya. Tapi kalau untuk di dalam kota, manuver-manuver kayak di macet-macet kayak gini, atau ngegunting-gunting orang gitu ya, misalkan kalau lagi darurat ya itu gampang pakai ini, soalnya kelihatan kemana-mana. Respon gasnya oke. Remnya memang tipikal Suzuki yang sedikit agak keras, tipikal semuanya, bukan karena ini mobilnya bermasalah, enggak. Ini mobilnya masih enak sekali. Ya bayangin aja 2 kilometer gitu. Cuma memang tipikal Suzuki yang keras, cuman bisa keprediksi sama Mamang. Ini remnya pakem, cuman agak keras aja. Tipikal Suzuki lah. Kalau udah pernah punya mobil Suzuki pasti tahu. Remnya juga udah ABS EBD. Jadi jangan khawatir. Perpindahan giginya halus. Ini Matic ya yang Mamang pakai. Perpindahan giginya halus juga. Nggak ada masalah sama sekali. Ini mobil enak loh dipakai sehari-hari. Di depan ini ada polisi tidur nih. Hajar. Enak-enak aja. Tapi memang ya, settingan stabilizernya dibuat sedikit lebih kaku. Kayaknya untuk mengompensasi nanti kalau misalnya kecepatan tinggi, itu lebih stabil. Walaupun itu suspensinya empuk gitu. Biasanya kalau settingan suspensi kayak gini, kalau misalnya salah satu ban masuk ke lubang, kiri atau kanan, itu kelihatannya kayak yang keras gitu ya. Cuman kalau misalnya dua-duanya, kalau polisi tidur kayak gini, empuk kan, nggak kerasa tuh, tung gitu. Peredaman kabinnya gimana Mang? So-so aja sebetulnya. Traffic noise-nya masih oke aja. Mamang masih bisa bisik-bisik sedikit gitu ya, kalau misalnya ada lagi bisnis gitu ya, yang belakang nggak ikut denger ya, sih oke. Suara mesin keredam dengan baik, suara ban juga keredam dengan baik. Kalau Mamang bilang ini peredaman kabinnya itu 7,5 dari 10. Bagus. Mamang lagi di jalan sempit, manuvernya apakah enak? nggak khawatir kok ini. Bukan suatu mobil yang harus dikhawatirkan kalau kita lagi nyungsep di gang di Jakarta gitu. Masih oke. Ini kan. Wah, cukup enak, bisa lihat kemana-mana walaupun spionnya gede. Enak. Gimana rasanya di jalan tol? Bisa jadi beda. Kan gini ya, ada mobil yang tipikalnya, ada yang balance, ada yang lebih enak dipakai dalam kota, ada yang dipakai di jalan tol gitu ya. Kalau ini tuh lebih nyaman untuk di dalam kota. Kenapa? Kalau di jalan tol, Mamang jadi notice gitu. Kalau setirnya aja, ini handlingnya memang bukan yang terbaik kan tuh. Bukan yang terbaik, satu itu. Kedua, dia feedbacknya kurang. Jadi kalau kita belokan ke kiri, agak ke kiri, terus nggak bisa lurus yang benar-benar enak gitu. Cuman suspensinya enak, mental-mentulnya tuh nggak separah dari Rush and Terios yang bikin mabok. Kalau ini enggak, cuman masih ada gejala ngoeng-ngoeng itu, masih ada. Cuman yang Mamang seneng di sini adalah kalau Suzuki SX4 itu, ini kecepatan 80, ini rasanya kayak di 50, 60 gitu ya, kerasa lambat padahal kencang mobilnya. Terus dari segi tenaga juga Mamang suka karena torsinya tuh berlimpah gitu loh. Dari RPM yang rendah sekalipun kita udah bisa ngerasain
torsinya dari Suzuki SX4 dengan mesin M15 ini sekalinya mamang bejak tuh, si torsinya tuh langsung kerasa gitu. Kita coba ya. Tuh, enak nih mobil. Cuma memang lebih enak dipakai di dalam kota karena dari bawah pun torsinya tuh udah kerasa gitu. Biasanya ada tipikal mobil-mobil yang torsinya tuh baru di RPM tinggi, ini di RPM rendah sekalipun udah kerasa torsinya. Oh, ini enak sih. Kalau dipakai cruising di 80, 100, ini sih enak banget SX4, beneran. Lebih enak daripada Rush and Terios. Jadi kekurangannya apa lagi Mang SX4? Gini ya, SX4 ini karena bodinya memang basisnya itu dari Swift gitu kan. Cuman bodinya ini lebih berat daripada Swift, lebih tinggi. Jadi ada hambatan angin pun kerasa gitu kalau di Suzuki SX4. Alhasil konsumsi BBM-nya memang bukan yang terbaik, yes. Jadi kalau bisa dihitung ya, konsumsi BBM-nya itu 8-9 km per liter. Memang nggak irit-irit amat nih mobil, karena beratnya satu, kedua lebih tinggi profilnya, jadinya membuat konsumsi BBM-nya tidak seirit itu, ya. Dalam kota ya, dalam kota seboros-borosnya itu. Cuma kalau udah luar kotaan gini ya tetap aja dia masih tetap irit 113, 114 gitu ya. Sih oke lah. Cuma memang mobil ini lebih nikmat dipakai di dalam kota sih. Iya. Atau ya memang peruntukannya kali ya. Kan SX4 itu crossover, dipakainya agak-agak sedikit kerikil gitu. sedikit agak-agak menggaruk tanah gitu. Kayaknya lebih cocok deh. Bukan tipikal kecepatan banget sih. Cuman kalau pengen iya pun kayak gitu, ambil tipe yang RC1 karena pelaknya lebih gede, kayaknya mungkin lebih enak untuk di jalan tol. Yang tipikalnya memang dibuat untuk versi aspal gitu. Gas dulu. Tuh kan, ini kenapa kalau di luar kota dia irit, karena 100 km per jam aja masih 2100-an RPM-nya untuk yang versi Matic ya. Overall mengenai Suzuki SX4, cocok untuk Anda yang sedang mencari crossover yang compact, bisa dipakai operasional sehari-hari dan mobilnya tidak rewel, punya ground clearance yang lumayan tinggi, sehingga apabila sesekali ke jalan yang jelek, SX4 ini masih bisa jadi andalan. Spare part masih banyak tersedia dan harganya juga relatif murah. Tidak heran ini berpengaruh ke harga jual yang lumayan stabil. Untuk SX4 tertua, harganya masih di angka 70 jutaan, tergantung kondisi dan surat-suratnya ya. Bagaimana menurut Anda mengenai Suzuki SX4 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Umobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.